Ya, teman-teman, kita mulai lagi untuk updatean saham buat teman-teman ya. Oh ya, selamat weekend teman-teman ya, bagi yang menjalankannya ya. Baik, dari Rainbow Cake ya, saham BRMS nanti kita bahas untuk BRMS ya. Dari CP Madara Bentang Pawarang ya, Sampurasun, Rampes, Widinga Bandungan, Ilmu Panemuna, Mugi Jantan Amal Ibadah, amin. Bagja Waluya, Rahayu, amin, amin. Makasih ya bro ya atas komentarnya. Bro Medan Bentang Pawarang bersama keluarga mudah-mudahan juga sama diberikan yang sama. Dari King Toha ya 5393 menunggu pembahasan CMNP. CMNP sudah dicatat teman-teman besok ya. Besok nih ada sudah masuk ya ke watchlist. Terus untuk dari Hayi T5V ya. Ada anus akuisisi sama perusahaan yang betul teman-teman. Tahu gitu ada beritanya ada akuisisi ya. Jadi dia naiknya lumayan melompat teman-teman ya. Terus dari YTH Bapak Antono ya. Bahas APEC nuhun sawang-suan nanti kita bahas, semil juga nanti kita bahas ya. Oh, dari siapa nih? Dari Bro Ahmad ya. Update GC sama Jas saham yang tidur 50-an. Pada di up tinggi dia bulak-balik 60 aja. Mandeg di situ. Atau nun sawang suna semoga sehat amin amin amin. Nanti kita bahas juga ya untuk Jas sama Cici. Baik kita teman, kita teman. Baik kita akan bahas untuk emiten teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua method yang saya bagikan adalah punya teman-teman sendiri. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya dalam keadaan sehat walafiat sampai jam sekarang di jam 20.07, tanggal 24.05 di hari weekend. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan super thank, terima kasih ya. Semoga super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, kemarin kan ada nanyain untuk emiten-emiten Master PP ya. Mungkin musik paper kan pinginnya sekalian, jadi kita bahasnya beberapa hari sekali ya teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai dari brand dulu teman-teman ya. Oh, emiten Mr. PP kecuali TPIA teman-teman ya sudah saya bahas ya. TPIA itu sudah selesai pengawalannya ya. Untuk brand dalam posisi masih sideways tetapi masih uptrend ya. Perhatikan teman-teman untuk sideways-nya apabila lepas ke bawah lagi ke 6.500 masih aman ya. Ke angka 6.200 pun masih aman ya. 6625 juga masih aman. So, kalau dia jangan jeblos ke angka 5950 ya cenderung dia akan downtrend kembali ya. Ini targetnya belum disampaikan teman-teman di angka 7100. Saya pikir sih bisa ke situ karena posisi sekarang masih uptrend ya. Bandara Poren sudah mulai masuk nih. Bandara Poren ya. Ada 3,8 miliar. Pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya, tinggal setengah lagi ditambah dengan kemarin tanggal 23-nya si poin sudah mulai masuk, jadi bagus teman-teman ya. Kita cek tanggal 23 yang masuk siapa, ada AK ya bagus ya 5,1 miliar, CC, BB, BK juga masuk. Jadi net buy-nya 3,8 yang buang si JP ya sama si CD nih yang buang. Bandar lokal cemuan ini lagi jualan terus teman-teman ya bandar lokalnya. Kita cek bandar lokalnya siapa yang jualan, ada YUKK, tapi JP sama lagi sudah masuk nih. Walaupun dia bukan daripada bandarnya teman-teman, tapi kalau LG sudah masuk bagus teman-teman ya. Biasanya LG itu yang mengelola saham-saham ketokohan itu sangat baik teman-teman. Kalau dia mengelola sebagai saham ketokohan baik ya. LG itu ya. LG ZP juga bagus teman-teman. Walaupun YU keluar tapi LG juga sudah masuk. Saya pikir sih ini akan menjadi positif teman-teman sampai ya ke targetnya ke angka 7.100-an teman-teman. Karena posisi lagi uptrend sekarang gitu ya. Lanjut ada BRPT. BRPT yang lagi nanjak ya. BRPT sengaja saya nggak update teman-teman ya. Biar nunggu sekalian gitu kan. Soalnya banyak nih. Nah, ini tadi 870. Wah, ini udah uptrend banget teman-teman. Ini 2, 3, 4. Tanda kenaikannya dilewatin semua. Keren teman-teman nih. Nah, kalau saham ketokohan kalau sudah mantep begini nih. Kita tulis tercapai. Ini kita tercapai juga sama teman-teman. Sorry.
Nah, kecilin aja ya biar kecil. Biar kecil. Ini sama tercapai tanggal berapa ini? Tercapainya tanggal 22 ya. Sengaja saya tulis teman-teman biar nanti ke depannya itu pernah dibahas teman-teman. Jadi saya pun istilahnya bikin sejarahnya enak teman-teman ya. Kalau sudah tercapai kan enak teman-teman. Ini tanda kenaikan juga sudah mulai dibahas, sudah mulai sampai sini teman-teman. Nah ini sudah sampai semuanya, target kenaikannya sudah disampai. Terus untuk tanda kenaikan sudah dilewati barusan teman-teman ya, barusan di tanggal 23. Ini ada targetnya teman-teman di angka 1.200. Nah ini sebenarnya BRPT itu banyak teman-teman yang ikut di 1.200 ya. Makanya saya akan lihat dulu nih 1.200-nya posisinya di mana sekarang. Makanya kalau dia cenderung udah di 1.200 sudahlah, kok teman-teman waktu pertama kali ngambil pun dulu gitu ya, banyak yang nyangkutnya di 1.200. Nah, ini 1.200 tuh sekarang kan 1.200 nih ya. 1.100 maaf. 1.150 ya, ini kan 1.200 nih. Target selanjutnya 1.200. Nah, kalau sudah 1.200 berarti kan punya teman-teman sudah mulai kejemput ya. Jadi saya pikir sih saya selesaikan udahan dulu gitu ya untuk si BRPT ini. Sampai sini teman-teman nih, di angka 1.340. Mungkin di sinilah nanti saya akan berhenti untuk ngebahas, selesai pengawalannya selesai, nanti mungkin kalau mau kenaikan silahkan aja bisa ke harga setengahnya ya gitu ke angka 1.390-an ataupun ke harga di agak mahal dikit ya di angka 1.500. Tapi saya pikir sih kalau ke sini udah cukup lah teman-teman ya. Nah, ini posisinya lagi bagus teman-teman ya. Perhatikan, bandar lokal terus akumulasi, poren pun akumulasi. Walaupun ada pembuangan kemarin ya, hanya sedikit aja dari poren di samping dengan dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilan poren daripada pembuangannya. Jadi saya pikir sih ini bagus teman-teman si BRPT ini lagi terusan di up ya. Ini tanda-tanda penurunan di sini ya. Turun ke 1075 masih aman ya. Turun ke level 975 juga masih aman. Tapi kalau sudah turun ke sini hati-hati teman-teman. Nah, ya ini kalau bahkan ke sini pun masih aman nih 875. Kenapa? Soalnya si masih MA20-nya pun masih posisi berada di bawah candle ya, kecuali dia memotong MA 10-nya aja. Ini sudah mulai uptrend. Kenapa uptrend? Karena MU200 sudah mulai jebol. Saya pikir sih lebih baik koreksi dulu deh. Ya, walaupun koreksi ke area 980 masih aman teman-teman ya. Koreksi sebentar mungkin ada 3 sampai 4 hari atau enggak 2 hari gitu ya. Nah, ya kenaikannya enak bisa sampai ke targetnya di angka 1.340 ataupun target di angka 1.200. Karena banyak teman-teman kita yang nyangkut di 1.200. Mungkin 1.200 itu untuk area penjemputan aja, teman-teman ya, penjemputan aja. Nah, mungkin untuk cuannya yang ada angka 1.300 lumayan 100 poinan, teman-teman ya. Oke, BRPT lagi bagus ya, baik lokalnya ataupun potensi cenderung dia memaaf harga ya. Lanjut ada cuan. Cuan. Gimana cuan? Ini target yang saya targetkan juga sudah tercapai dengan baik. Kita tulis dulu tercapai. Tercapai. Nah, berapa kemarin ya? Tanggal 20 Mei. 20.05.25. Kecilin aja dikit teman-teman ya. Kita hapus dulu teman-teman. Kita akan ngobrol sebentar di sini ya. Oke. Nah, apabila si cuan ini lepas ke level si ekor merah teman-teman ke 9.900, ingat masih aman ya. Asal dia jangan jebol area 8625-nya ya, karena kalau jebol 8750 ya, lebih dikit aja ke sini ke 8320-an cenderung ya downtrend kembali. Kenapa? Karena sudah melewati MA 10 sama MA 20 sama MA 200-nya ya. Tapi cenderung kalau ditahan di area 9.900-an masih aman ya, karena si MA 20 sama MA 200 pun masih posisi di bawah candlenya ataupun di bawah MA 10-nya ya, mungkin untuk koreksinya. Targetnya ke angka 14.850 teman-teman untuk cuan ini. Cuman sayang banget ya, ini lagi di pembuangan di sebenarnya lokal sama porennya ya. Tapi di samping pembuangan pasti ada yang nerima. Nah, yang nerima yang si poren per hari tanggal 23 si AG. Nah, ini si barang lokal sudah ngambil lagi. Kita cek ada MG bagus teman-teman. MG biasa suka beli sekarang jual besok gitu ya. ZP juga sudah mulai masuk, LG sudah seluruhan masuk teman-teman ya. Saya pikir sih dia biasa sanggup lah teman-teman ke atas, soalnya ini gap juga minimal ke sini nih.
ke 13 ribuan minimal untuk menutup gap yang sangat lebar ini nih, ya. Kalau dia koreksi sedikit ke arah 9.900 masih posisi aman ya. Jadi untuk si cuan ini. Targetnya ke angka 13.750 dan target utamanya ada di angka 14.770-an ya. Oke, teman-teman, hati-hati aja. Ini lagi ada pembuangan seorang bandar lokal sama forennya. Tetapi yang nerimanya emiten bagus-bagus, broker bagus-bagus teman-teman yang nerimanya. Kayak LG, MG, juga JP juga sudah nerima baik. Oke, teman-teman, untuk cuan ya masih posisi uptrend ya. PTRU. Oh, cuan katanya mau itu ya, mau apa namanya? Mau stock split ya. Nanti kita bahas tersendiri ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini PTRO menyentuh MA 10-nya, tapi tanda kenaikan sudah dibikin sama bandarnya di angka 3240. Nah, dia kalau turun ke sini teman-teman ke angka 2890 masih posisi aman ya. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 20-nya. Kecuali kalau dia sudah lepas itu ke arah 2750, harap hati-hati bisa downtrend kembali. Ini padahal emiten yang saya tungguin di sini teman-teman di angka 1200 ya. Tapi nggak dikasih teman-teman. Perhatikan bandar porenya cenderung dia melengkung ke bawah, artinya cenderung jualan ya. Dia ngambil emang sampai ke level sini teman-teman di sini nih. Ke 10 April dia ngambil lagi, terus dia ngambil lagi tanggal berapa nih? Tanggal 28 April, selepas itu dia jualan. Ada pengambilan yang sedikit tapi kebanyakan jualan. Perkembangannya 5,7 miliar dia jual teman untuk net sell-nya ya. Oren, ya UCC yang ngejual, BK sama AK sudah mulai masuk. Tapi masih posisi uptrend. Makanya ini kalau dia masih ditahan di angka 2880 masih posisi aman ya. Untuk bisa melanjutkan kenaikan sekarang sudah dikasih tanda kenaikan di angka 3250 ya. PTRO itu nanti targetnya kemana? Targetnya stock split kembali teman-teman ya. Agak jangka panjang, makanya dia harusnya mas sampai bawah dulu nih. Jadi enak teman-teman ya. Kenaikannya luar biasa. Kalau si PTRO kan sudah 2 kali stock split teman-teman ya. Artinya cenderung dia mau menempuh harga atas kembali. Lihat PTRO. Nah, PTRO itu 10 tahunan ya teman-teman sudah menyentuh harga termahalnya teman-teman. Jadi dia kalau pingin harus digeser gitu ya, udah apa namanya udah over teman-teman, harganya sudah over, sudah menyentuh harga tertinggi. Kemarin harusnya di angka 4 ribuan teman-teman. Kita dipaksain naik teman-teman. Jadi ketika di sini nih, nah ketika dia di stock split di sini, bukannya di bawah turun malah di bawah ke overnya. Ya udah, kalau di bawah ke overnya berarti dia cenderung sudah over di sini kan teman-teman. Berarti sudah dibatasin teman-teman. Nanti kalau biasanya kalau targetnya nanti sudah lama kan dia sideways, sudah terlewat ininya ke belakang teman-teman ya, sudah ketutup selama 10 tahun. Dia ditinggiin lagi, nanti biasanya dia stock split kembali ya, ujung-ujung stock split pasti teman-teman ya. Jadi targetnya itu sebenarnya target emiten yang ada bandarnya itu cenderung stock split teman-teman ya. Itu targetnya. Jadi mahal, murahin lagi. Padahal itu kondisi sudah mahal banget teman-teman ya. Bahkan sampai si PTL kan 1/10 teman-teman. Artinya satu saham itu dibagi 10 harganya. Jadi kalau pengen tahu harga sekarang itu berapa ya kalikan aja teman-teman 10, berarti di angka 31 ribuan. Kalau tidak stock split teman-teman, cenderung mahal. Jadi cenderung si PTL dijual di mahalnya ya, dari harga tengah ke harga atas, artinya cenderung di harga mahal. Oke teman-teman, untuk si PTRO seperti itu ya. Jadi posisinya sekarang itu posisi dijual di harga mahalnya. Nah, hati-hati aja teman-teman ya kalau sudah melewati angka 2740 ya. Saya pikir sih kalau dia tidak sampai sini untuk kenaikan sekarang teman-teman, saya pikir dia mau ke bawah lagi. Karena saya ingin menunggu di harga bawah di sini teman-teman. Di angka 1200 ataupun di angka 70% di sini. Di 82% ya di angka 7350 teman-teman. Kalau dia bisa menjangkau 3830 atau cenderung menyebut target ini, saya pikir kalau ke bawahin lagi itu akan lebih seru lagi gitu kan, tinggal tunggu aja penurunan yang lebih signifikan gitu kan, itu akan lebih keren lagi, kita ngambilnya bisa di bawah. Karena sekarang itu posisinya lagi lumayan mahal, di harga mahal lah gitu ya. Karena sudah jualannya itu di harga tengah ke atas. Teman-teman kalau mau ngambil PTRO ya, nanti upayakan contohnya dia sudah ke bawah lagi, nanti pas MA 10-nya agak renggang aja teman-teman ketika dia
si Kendall sama si MI 10-nya agak renggang aja, mungkin di situ teman-teman bisa ngambil. Kalau sekarang dalam posisi dia sudah mulai menyentuh MA-nya, hati-hati aja ya. Karena pembuangan seorang foreign juga sudah lagi ngebuang nih teman-teman ya. Karena lokal memang ngambil terus gitu ya, ada pembuangan tapi sedikit, tapi pengambilannya lebih banyak daripada pembuangan. Oke, untuk PTRO seperti itu ya. SSIA, nah ini mah karena keterikatan aja yang ngambilnya ya, TPIA ya. Oke, SSIA, keren juga teman. Target yang saya targetkan juga sudah tercapai dengan baik. Tercapai tanggal 21 ya. Terus juga tercapai tanggal kemarin ya, tanggal 23 ya. Buat kedepannya ya teman-teman pernah dibahas gitu aja teman-teman. Saya memang bukan apa-apa ya. Nah, kita hapus teman-teman, 1, 2 ini. Ntar disangka kapan ngebahasnya, nggak ada begitu. Sorry. Untuk tanda kenaikan ada di angka 1090 ya. Sedikit lagi menyentuh MA 200-nya dan targetnya di angka 1150. Ada 1400 teman-teman, kita cek untuk SSIA ini posisinya di mana ya. SSIA. Ya, dia jual di harga dari harga tengah ke atas, artinya posisi mahal teman-teman ya. Jadi posisi mahal dijual mahal aja teman-teman, harus tetap hati-hati kalau dijual di harga mahalnya dan dia sudah menyentuh harga overnya. Artinya sudah dipatokin harga tertingginya di angka berapa ini? Di angka 1200 sama di angka 1400-an teman-teman ya. Nah, kalau saya kan targetnya ke angka 1140 ataupun 1400-nya ada nih ya, 1400 sama 1300. Tapi ingat ini adalah emiten yang sudah dijual di harga mahal teman-teman ya. Kan dari tengah ke atasnya. Mungkin nanti kalau mau ngambil lagi ya tunggu aja di harga tengahnya. Pasti dikasih ya, pasti dikasih lah teman-teman ya. Nah, kalau mau ngambil sedikit demi sedikit ya silahkan aja ikutin. Soalnya lagi posisi uptrend teman-teman, lagi posisi uptrend. Nah, apabila dia jatuh ke angka 880 lagi masih aman ya, karena masih posisinya uptrend ya, CMA 20 lagi menuju ke atas. Dan posisi bandar lokal lagi bagus teman-teman ya. Dia lagi memanipulasi harganya untuk bisa ditaikkan atau aksinya ada aksi lah teman-teman ya. Aksi markup harga gitu ya. Target penutupan pun ada di angka 825 dan tanda kenaikan ada di angka 1095. Targetnya di angka 1100. Ya, mudah-mudahan bisa melewati MA 200. Sudah mulai dikit kesentuh ya, dikit tapi kesentuh. Tidak kesentuh sama sekali ya, dikit lagi menyentuh teman-teman ya. Oke, untuk SSIA ya. Si bandar lokal lagi berusaha untuk memaaf harga atau akumulasi. Bandar foreign ada akumulasi 3 hari tapi jualan 1 hari, tapi masih ada barangnya di dalam. Apabila jatuh ke angka 875 masih posisi aman teman-teman ya. Saya pikir sih 3 kali kalau ada koreksi akan lebih baik. Jadi kalau dia koreksi posisi masih uptrend, bandar lokal masih akumulasi atau memanipulasi harga, cenderung dia akan naik kembali, bisa ke tanda kenaikan di angka 1090 ataupun menyentuh MA 200-nya. Nah, di MA 200-nya menyentuh lebih atau enggak? Kalau menyentuh lebih dengan si kepala merah, artinya mau uptrend kembali, teman bisa menyentuh ke 1140-an lah, teman-teman ya. Targetnya di sini. Nah, ini targetnya. Oke, dan ingat teman-teman ini dijual di harga mahal, teman-teman. Kenapa? Karena sudah lebih daripada istilah sudah lebih pada harga tengahnya. Oke, teman-teman, untuk sementara untuk si SSI ya seperti itu ya. Lanjut, ada Adro nih, teman kita Adro nih. Adro, wah udah menyentuh tanda kenaikan, teman-teman. Tanda penurunan sudah mulai dilewati, tapi masih aman, teman ini. Ini masih aman ya, kecuali kalau dia jebol ke angka 1915. Nah, itu mungkin akan sudah melewati MA 11 sama MA 20-nya, cenderung dia akan downtrend ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin teman-teman di angka 2240 ya. Ini hati-hati teman-teman, shadow lagi ada pembuangan ya. Nih, bandar lokal lagi ngebuang, bandar foreign pun lagi ngebuang. Apalagi bandar foreign terusan ngebuang. Kapan katanya sudah kalau pingin masuk kadro, tunggu sampai foreign ngambil signifikan teman-teman ya. Kalau mau masuk kadro. Nah, posisinya sedikit lagi menyentuh harga tengahnya, tapi sekarang lagi diturunkan dulu ya. Nah, kalau foreign masuk secara besar-besaran mungkin ini akan bisa di-up ya. Biasa kalau foreign itu ngambilnya itu suka di harga agak mahal dikit.
Ya, jadi si si retail juga enak teman-teman ya, ngejualnya enak sembari berjalan gitu jualnya. Kalau sekarang masih posisi uptrend teman-teman ya. Cuman belum uptrend banget, kalau pengen uptrend banget ya harusnya di MA 200-nya di bawah MA 10 sama MA 20 kan. Nah, ini hanya uptrend sementara kalau belum bisa melewati MA 200. Lagi berupaya untuk menembus MA 200 di angka 2780 ya. Nah, ini target tengahnya di angka 2400-an ya. Oh, 2500 teman-teman, target 2500. Saya punya target nggak di sini nih? Nah, ini target di sini aja teman-teman. Nah, 2500-an ya. 2570 ada tanda kenaikan di situ ya. Oke teman-teman, ini Adro dalam posisi pembuangan dari seorang bandar lokal dan Poren. Mudah-mudahan besok ada pantulan, mudah-mudahan ditahan di MA 10-nya ya. Kalau di MA 10-nya ditahan cenderung akan membaik lah. Apalagi kalau sudah melewati tanda kenaikan di angka 2240 ya. Cenderung dia akan hampir kembali bisa sampai ke targetnya di angka 2410. Tetapi kalau dia jebol area 1910 berarti dia mau melakukan penurunan kembali teman-teman ya. Karena si bandar Poren lagi berusaha untuk jualan teman-teman ya. Warna yang masuk ZPDR AG yang keluar si BB sama si RX keluar teman-teman, ditambah si YU sama si BK. Domestik, domestik si YU sudah masuk teman-teman nih ya. Lumayan 18 miliar teman-teman. Terus ada siapa lagi yang masuk nih? Si kakak sudah masuk. BB sayang banget BB keluar ya. Oh si KI teman ada dua nih. Ah, lumayan lah teman-teman ya. Kalau sudah si KI sama si YU masuk lumayan lah. Mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya ya. Mudah-mudahan tahan MA 200 mungkin ada pantulan akan terjadi kenaikan apabila sudah melewati tanda kenaikan di angka 2020 kembali ya. Tapi sekarang masih posisi masih uptrend teman-teman ya. Tinggal tunggu aja kanal hijau sebentar teman-teman untuk melihat dan tanda-tanda biasanya kalau mau di up kembali sudah ada dikasih tanda dengan candle hijau teman-teman. Harus ada konfirmasi lah teman-teman apapun ya. Jangan spekulasi tapi kita kalau ada konfirmasi lebih enak lagi. Apalagi konfirmasinya si bandar Oren sudah masuk bagus. Wah, udah enak teman-teman, ini bisa naik kembali. Cenderung dia dijual di harga tengah sebenarnya ini, harga tengah ke atas. Cenderung dia itu dijual di harga mahal teman-teman. Artinya harga mahal itu dari harga tengah ke atas. Nah, kalau sekarang sebenarnya harga murah. Nah, dari tengah ke bawah cuma lagi posisi ke atas. Ini sebenarnya masih posisi uptrend ya, karena MA sebelumnya belum tertembus ya sama MA 20-nya. Oke, lanjut teman-teman ya. Untuk selanjutnya ada TMPO. Ada udah TMPO, coba lihat. TMPO ada bandarnya teman-teman ya, TMPO itu. Wah, kalau udah naik nih teman-teman TMPO, cuma kalau udah turunnya luar biasa ya. Lagi digoreng lagi nggak TMPO? Oh, lagi berupaya untuk up ya. Kita lihat dulu di sini ya, TMPO ya. TMPO itu sekarang sudah loncat, sudah mulai lepas daripada harga murahnya ya. Kemarin kan sempat lepas daripada harga termurah ya. Dia cenderung dijual di harga tengah ke bawah, artinya belum pernah menyentuh harga atas kembali selama dari tahun 2018 ya. Terakhir itu 2018 ya di harga tengah, cenderung dia over, tapi selanjutnya dia tidak pernah menyentuh harga tengahnya ya. Nah, standarnya di angka 200-an teman-teman ya. Nah, kalau 200 itu 190 lah cenderung tercapai ataupun di angka 160 pasti kejemput. Ya teman-teman yang nyangkut di 150 ke atas ya, upayakan average sampai 160 biar kejemput karena 160 itu adalah standar ataupun penjemputan pasti kejemput di situ teman-teman ya. Walaupun kejemput aja kan lumayan hasil 150 tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Oke teman-teman sekarang bagaimana tanda penurunan sudah dilewati sama dia nih. Nah ini kita kasih tanda lagi tanda penurunannya. Ini ada seekor hijau ya. Ini juga ada gap di atasnya. Terus kita gedein dulu deh. Kita gedein dulu. Aman, aman. Nah ini teman-teman. Ada penurunan dikit lagi. Nah saya kasih tanda kenaikan dulu di angka 126. Ada tanda kenaikannya. Di angka 153. Tanda kenaikannya. Nah ini juga di angka 135. Dan satu lagi di angka 130. Nah itu adalah tanda kenaikannya. Kalau sekarang lagi nunggu konfirmasi aja soalnya ini batas bawahnya sudah diperlihatkan 118. Nah, ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia teman-teman di sini nih. Nah, tinggal ada konfirmasi aja dari MA-nya biar si MA-nya itu berada di bawah candle. Perhatikan ketika MA di bawah candle ada kenaikan sebentar juga lumayan teman-teman ya.
manfaatin shadownya untuk TMPO. Kalau sekarang lebih baik teman-teman santai aja dulu, karena si bandar lokal lagi jualan dulu nih ya. Bandar lokal lagi jualan dulu. Smart money sudah mulai masuk. Nah, ya. Smart money sudah mulai masuk, bandar lokal keluar. Nanti mungkin manfaatin ada kenaikan teman-teman ya. Nah, ini lumayan teman smart money kalau sudah naikin lumayan nih ya. Kemarin sih bisa kalkulasi nih ke angka 1126 ya. Kalau ingin uptrend dia harus bisa di angka 131 teman-teman. Ini TMPO milik bandar ya 99. Targetnya ke sini teman-teman. Kalau teman-teman ingin agak santai di 2480 tapi jangan tinggi-tinggi, maka saya bilang di angka sini aja udah bagus. 160 aja udah bagus teman-teman ya. Tunggu aja konfirmasinya teman-teman, karena jangan sampai teman-teman spekulasi. Emang bisa sih teman-teman spekulasi, silahkan aja gitu kan. Karena smart money kan sudah mulai masuk gitu kan, sudah di harga istilahnya di harga datarnya ini nih, sideways-nya ini smart money sudah mulai masuk. Yang suka ngasih kejutan tiba-tiba naik ya dem gitu kan, nanti turun lagi. Nanti dia ditaikin sama shadow. Manfaatin shadow-nya ini teman-teman untuk TMPO ini. Karena dari PR rasionya ini milik bandar ya, dia di angka 50 ke atas. Tapi targetnya saya bilang tadi apa, jangan jauh-jauh, 160 aja sudah cukup teman-teman. Kalau swing 160 aja. Kalau mau scalping ya nanti ketika pergerakannya bagus masuk aja gitu kan. Kalau sekarang lebih baik tunggu aja dulu konfirmasi untuk CMA sebelumnya di bawah kendala dulu ya, karena posisi sekarang lagi ada tekanan dari atas dan dorongan dari bawah. Tapi di sini bandar lokal keluar ya. Ada NI, ada BQ, ada OD, ada HP nih untuk bandar domestiknya. Foreign biarin aja, kalau foreign kan bagian daripada MBTN pun kalau tidak ngambil secara masif ya dia tidak cenderung, dia bukan apa-apa teman-teman ya. Kalau tidak pernah ngambil secara aktif itu ya, dia cenderung ngambil sebentar, liburan lagi ngambil sebentar lalu kembali. Seperti retail aja teman-teman kalau begitu jadi si foreignnya. Oke teman-teman, jadi si tempel ini adalah bandanya bandar lokal ya. Mudah-mudahan sih kalau kita ke bandar lokal masuk, tinggal tunggu aja bandar lokal masuk, karena si smart money sudah mulai ada nih ya. Biasanya kalau smart money sudah mulai bagus begini, tiba-tiba naik aja kadang-kadang. Kadang-kadang lebih baik smart money ngumpul teman-teman. Kenapa? Dia kan bagian institusi dan kemampuannya juga seperti bandar teman. Kalau istilahnya kalau smart money itu kemampuan seperti bandar, cuman dananya terbatas saja. Beda dengan bandar, dia itu kemampuannya ada, yang sering ngegocek-gocek, dan modalnya tanpa batas teman-teman. Cuman dibatasin doang, tapi modalnya tanpa batas untuk bandar itu. Baik, ada baja ya. Ini baja yang kemarin naik naik ya, yang naik luar biasa gitu ya. Kenapa katanya tiba-tiba fundamentanya kurang baik gitu ya, tiba-tiba naik signifikan. Nah itu teman-teman yang namanya hukum kebebasan seorang bandar ya. Dia itu cenderung ngambil lengahnya teman-teman ya. Kita udah lengah, udah kosong, biasanya si retail juga tinggal sedikit, karena dia punya hitung-hitungan teman-teman ya. Selain punya hitung-hitungan, data pun dipegang sama dia. Jadi enak kalau mau ngangkat itu enak. Secara fundamental katanya kurang baik, kenapa di up betul? Atau kalau fundamentalnya kurang baik, cenderung yang nguasain bandar. Saya bilang, ketika emiten ini secara fundamental tidak baik, tetapi dia masih melaporkan keuangan secara rutin, tidak pernah absen, cenderung dia akan disukai sama bandar. Yang penting ada LK-nya, teman-teman. Terus yang penting si bandar itu equity-nya tidak negatif dan hutangnya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini hutangnya terlalu banyak nih. Ya hampir 3 kali nih, tiga kali equity. Makanya kalau secara fundamental kurang baik betul. Karena hutang aja banyak teman-teman ini. Nah perhatikan kenaikan tinggi ini, dulu itu saya pernah ngebahas kan di sini nih. Ini targetnya 109 dilalui dengan baik gitu kan. Ini target penurunan pun dilalui dengan baik. Nah kita akan bikin lagi target penurunannya di angka 71 teman-teman ya. Terus ada gap yang sangat lebar di angka 78. Ini ada gap yang sangat lebar di angka 585 teman-teman ya. Kalau dia turun lagi ke 85 nggak usah khawatir ya. Soalnya apa? Karena dia emang kasih turungan ditahan di MA 20 ya. Kalau besok juga ada penurunan. Makanya saya bilang teman-teman lebih baik kami ngambil di bawah aja, jangan sampai yang sudah begini teman-teman ya. Kalau yang sudah begini mah liatin aja. Ya, ini posisinya itu mantu dari harga murahnya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu dia di harga murahnya di sini teman-teman ya. Nah, teman sudah ngambil di sini aja ya. Ini apakah akan ke up? Kalau berdasarkan sejarahnya dia itu up sedikit lalu turun lagi di bawah ke yang lebih rendah lagi. Ya di sini nih, kan ada kenaikan dikit terus di bawah ke bawah lagi. Terus dia naik dikit,
tidak melebihi harga tertinggi yang kemarin, dibawa ke bawah lagi jarak beberapa minggu apa bulan nih? April di up itu bulan September, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulan teman-teman ya. Nah, makanya ini apakah akan mengulang sejarahnya teman-teman ya. Karena kalau mengulang sejarahnya dia akan turun kembali ya. Atau dia mau melakukan kenaikannya ya. Tanggal berapa? 23 ya. Nah, kenapa saya catat biar saya bilang ini saya pernah ngebahas teman-teman ya. Mungkin teman-teman lupa gitu kan. Ada yang nanyain teman-teman ya, ada yang nanyain, kalau nggak ada yang nanyain mengapain saya ada garis seperti ini. Ya tercapai dengan baik. Apakah kasusnya ada? Nah, tuh kan. Saya hanya menarikan ke angka sini aja, teman-teman kemarin itu. Nah, sebagai informasi aja, si baja ini ternyata sedang diakumulasi sama seorang bandar eh, lokal ya, bandar foreign keluar, bandar lokal masuk. Nah, bandar lokalnya di CMG nih, CMG biasa seperti biasa. Masuk hari ini bisa jualan besok, teman-teman ya. Yang mudah-mudahan sih teman-teman. Ada apa? Adakah tanda-tanda kenaikan lagi? Ya, kita cek di sini teman-teman. Nah, ada yang tinggi teman, kita cek di sini. Ini kan harga sekarang kan di sini kan. Nah, sini ada nggak nih? Manfaatin shadownya aja teman-teman ya. Manfaatin shadow aja. Di atas ini ada nggak? Nah, ada teman-teman shadow. Nah, biasanya seperti ini teman-teman ya. Di angka 173 ada targetnya. Harga kan di sini ya sekarang ya. Di angka 131 targetnya 173. Sini aman ya. Sini berapa nih? Sampai harga tengah ya. Teman-teman kalau istilahnya mampu bertahan itu bisa ke harga tengah loh teman-teman ya. Soalnya ini milik bandar ya. Ini nih, udah bikin 2 siklus, 1 siklus, 2 siklus. Artinya bila mana dia sudah bikin 2 siklus, biasanya dia akan kembali ke siklus itu ya. Minimal ke harga tengah aja, asal teman-teman bisa ngambil di bawah aja teman-teman ya. Nah, ini sejarahnya itu adalah dia di up dulu sebentar, langsung didonatkan kembali gitu kan. Nah, setelah didonatkan kembali, di up lagi sebentar, lalu dia disesuaikan bawah. Nah, teman-teman bisa ngambil di bawahnya ya. Untuk sekarang kan masih posisi uptrend teman-teman ya. Ini target kenaikannya bisa ini ada tanda kenaikan teman-teman sini. Ya, 208. Oke, teman-teman untuk si baja seperti itu. Jadi ini sejarahnya apakah akan mengurai sejarahnya ketika dia naik, lalu dia turunkan kembali sebentar ya. Langsung dia di-up lagi tidak melebihi harga tertinggi yang ini. Sejarahnya tuh teman-teman. Tapi kalau sekarang kan sudah melewati MA 200 teman-teman ya. Maka dia harusnya secara teori itu sideways di area sini aja kalau mau gitu kan. Karena sejarahnya di up langsung diturunkan kembali tapi dia tidak pernah menyentuh MA 200 ya. Tapi kalau berdasar sejarahnya suka turun kembali. Nah, teman-teman tinggal pikirkan apakah ini akan up atau tidak itu kan terserah bandar teman-teman. Jangan sampai kita itu melebihi kemampuan seorang cenayang. Yang saya tahu begini teman, seperti halnya kemarin waktu saya bikin tanda di sini kan ada kenaikan, ada penurunan. Di sini kan penurunannya sudah dilewatin. Nah, target selanjutnya kan ada di angka 131 teman-teman ya. Teman-teman harus melakukan perencanaan. Oke, nanti saya akan ngambil di angka 131 untuk take profit. Contoh, apabila dia dibawa ke bawah kembali, teman-teman contohnya ke level sini. Nah, teman-teman mau melakukan apa? Ya, teman-teman mau melakukan apa? Nah, oke lah saya katanya ngambil sekarang spekulasi karena targetnya ke angka 131. Tapi planning saya akan cut loss ya silahkan aja teman itu terserah teman-teman ya. Yang saya tahu itu teman-teman ini tanda penurunannya di angka di 85. Apabila 85 tidak kejebol, teman masih cenderung uptrend ya. Mungkin dia bikin si kepala merah ataupun gap dikit ataupun si kepala kembar teman-teman ya. Itu akan menandakan penurunan ya. Karena berdasarkan sejarahnya dia itu mengalami penurunan kembali. Makanya kita jaga di sini ya. Kalau dia masih di 85 berarti posisi masih uptrend walaupun ada istilahnya penurunan yang sangat drastis, tapi kalau dijaga di depan 5 masih aman. Nah, target pun tujuan kita sudah tahu ke 131. Sedangkan ini secara sejarahnya dia itu pernah melewati harga tengahnya di angka 320 bisa mencapai ke harga 390 bahkan ke harga 485. Nah, teman-teman jangan terlalu ngambil tinggi kalau belum ada konfirmasi. Lebih baik teman-teman oke target saya mau ke sini ke angka 316 sekarang sudah mulai uptrend. Nah, teman-teman tinggal melakukan planning ketika terjadi nanti teman-teman punya harga terbaiknya ya. Oke, teman-teman ya. Banyak teman-teman suka saya bilang kan MA10 di bawah beli di bawah, jual di atas.
Kalau mau ngambil MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, baru MA10 di bawah kanan menuju ke atas kan. Ke arah sini teman-teman ya. Oke. Untuk baja kenapa katanya cenderung fundamental tidak baik tapi di up. Nah, karena dia sudah punya pegangan bandar teman-teman. Dari mana ketahuan siklusnya? Nih. Ini siklusnya. Kalau kita cari lagi di sini saham baja. Nah, apalagi sekarang sudah mulai melewati MA 200-nya. Boleh perhatikan. Bahkan dia itu pernah menyentuh ke angka 1600 ya. Nih ya. Dia up di harga ke bawah banget kan? Di 78 up lagi. Nunggu lama up lagi. Nunggu lama nanti dia up lagi. Seperti itu teman-teman. Dia punya siklus satu. Cuman antara yang tingginya itu teman-teman ke angka 300 itu lama nunggunya teman-teman ya. Ini lama nunggunya. Ini aja didoktrinkan dari tahun 2026 di up kembali itu tahun 2021. Sekitar 5 tahunan kan. Nah, ini udah siklus 5 tahun enggak nih? 2021 sekarang 2025 ya. Nah, sekarang siklusnya berarti teman-teman ya. Sekarang berarti siklusnya secara teori harusnya dia mengikuti siklusnya itu 5 tahunan kan. Nah, ini mudah-mudahan tahun 2025 adalah bagiannya, teman-teman, bagian dia up sampai ke harga lumayan ya. Walaupun secara TA, maaf, secara fundamental ya tidak baik. Orang PRS-nya minus gitu kan. Tapi di sini kan masih ada untuk apa namanya? Untuk rata-ratanya masih ada teman 9,37 ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi ini punya siklus dia siklus 5 tahunan. Nah, mudah-mudahan siklus yang sekarang lah bagian di up-nya karena sudah posisi sekarang itu sudah menembus MA 200 ya. Beda dengan waktu kenaikan di sini dia kan tidak bisa menembus MA 200. Kalau sekarang sudah di MA 200. Maka saya bilang kalau ke sini aja masih posisi uptrend, kenapa masih ditahan di MA 200-nya, teman-teman? Maaf, masih ditahan di MA 20-nya. Nah, besok-besok kalau dia turun ke level sini berarti dia mau uptrend teman ke angka 97 ataupun pas banget di angka 94-nya cenderung ditahan di situ, berarti posisi mau uptrend teman-teman ya. Karena posisi sebenarnya lokal pun sudah mulai akumulasi lagi. Posisinya beda di sini kenapa? Karena waktu di sini tidak menyentuh MA 200, sedangkan di sini sudah menyentuh MA 200 dan sudah lepas dari pena 200-nya. Nah, seperti itu teman-teman ya, itu perbedaan kenaikannya. Waktu di sini kan kenaikannya hanya kenaikan untuk diturunkan teman-teman sini turunkan ya. Ada kenaikan juga di sini baja nih. Gitu kan turun lagi tapi kan turun lagi. Nah, kalau waktu di sini kan tidak terjadi cekungan ya, cenderung turun. Oh, ini sudah terjadi cekungan ya. Di sini kan gagal nih di area bulan Februari kan gagal turun lagi. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah mulai murah kan di sini. Kalau kita perhatikan sudah mantul dari harga murahnya. Tapi kalau berdasar sejarah aja, yaitu mantul dari harga murah dulu, baru dia turunkan kembali, harga paling murahnya, mantul paling murah baru di up. Nah, itulah sejarahnya seperti itu. Jadi sudah mengulangi sejarahnya juga teman-teman. Ini siklus 5 tahunan kalau pingin dia nggak 300 nih di sini kan tahun 2021. Ini 2021 di sini tahun 2026 2016 gitu ya. 2016 kan ke angka 2021 sekitar 5 tahunan. Sekarang dari 2001 ke angka 2025 ya. Harusnya sih 2026 gitu kan, yang modalnya sih tahun 2025 gitu. Oke teman-teman ya minimal teman-teman ya bisa ke harga sinilah dulu lah. 122 aku nggak diangkat dikit lah di angka 133-an ya. Tapi kalau sejarahnya tuh ke bawah dulu ya. Sejarahnya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dia ngikutin sejarahnya ke bawah dulu baru dia ngegasnya itu dari harga paling murahnya di sini. Nah, sudah di angka 50-an teman-teman ya. 54 baru dia ngegas, mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi ini posisi MA20, maaf MA10 sudah menuju ke atas ya. Oke, teman-teman untuk baja seperti itu ya. Lanjut ada emiten apa nih? Raja ya. Ini sedang udah menit ke berapa nih? 39. Laksana raja di laut. Raja. Ya, bagus udah istilahnya udah apa namanya? Udah bagus teman-teman ya. Raja ini. Raja mah udah ya teman-teman ya kemarin ya. Waktu pagi-pagi itu tanggal 26 23 ya kemarin kan udah ya. Raja tapi sekarang lihat ini deh. Barang lokal akumulasi teman-teman ya raja nih. Diakumulasi sama barang lokal ya. Ini tanda penurunan kan di sini saya bilang kan. Berarti raja udah teman-teman.
tanggal 23 ini pagi paling teman-teman. Pagi ada langsung break kan dia. Target selanjutnya ada di angka 3170 ya, ini target selanjutnya. Di sini saya tidak punya target kenaikan ya. Ya dari sini hanya langsung aja ke sini. Nah, ya, nanti kita akan lihat di sininya area sininya teman-teman. Area kosong kan sangat tinggi lumayan nih. Sangat kosong banget, tapi targetnya tetap di sini ya di angka 3160 ya. Ini harga wajarnya 1800, terus harga wajar berdasarkan PBB-nya itu 2200. Berarti sekarang sudah melebihi harga wajarnya. Artinya posisi sekarang itu sudah mahal ya. Sudah mahal teman-teman ya. Kalau sudah mahal ya cenderung teman-teman harusnya hati-hati ya. Sudah melebihi harga dari tengah ke atas teman-teman. Itulah raja ya. Ya tapi cenderung dia dijual di harga mahal juga sih teman-teman ya. Nah posisi sewawan barang lokal juga sudah akumulasi, volumenya bagus teman-teman. Tapi kira sih bisa teman-teman 3.200 lah ya. Walaupun barang lokal keluar tapi dia sudah mulai masuk kemarin lumayan ya. Jadi pengambilan 19 miliar, penjualan baru sekitar 8 miliaran ya. Artinya masih banyak barangnya berlaporan juga. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk raja ya. Saya pikir ke angka 3.200 bisa lah di atas harga wajar. Sekarang ratu teman-teman. Ratu mana kemarin sore teman-teman. Anak kemarin sore. Emitir kemarin sore ya. Nah ini tanda kenaikan sudah dijemput sama shadow, cuma belum ketemu sama body, masih di situ. Tanda penurunan. Nah ini tanda penurunan sudah mulai dijemput ya. Nah, kita pindahin ke depan ya. Ke angka 5920-an ya di sini. Walaupun dia turun ke selepas ini masih aman, tenang aja 5.900 masih aman ya. Karena SIM sama 20-nya pun masih belum ketembus. Nah, posisi Bariten bandar foreign ya akumulasi bagus. Nah, walaupun bandar lokal akumulasi jualan lagi gitu kan. Tapi sini bandar lokalnya yang bagus, bandar foreignnya yang bagus. Dia terus ngambil. Walaupun ada pembuangan seorang bandar lokal, cenderung dia lokal masuk keluar masuk keluar. Namun bisa didorong sama bandar foreign atau di maaf harganya bisa ke level 7.200. Target utama di angka 9.300. Banyak teman kita yang nyangkut di angka 9.300. Posisi masih uptrend, masih bagus teman-teman ya. Bandar lokal cenderung jualan juga nggak jadi masalah. Yang penting foreignnya terus akumulasi. Saya pikir lebih baik dikuasain sama foreign deh teman-teman ya. Enak kalau foreign itu ya. Kalau mau mahal harga ya mau mahal harga terus. Kalau dia turun ketahuan turun gitu ya teman-teman ya. Beda dengan lokal kadang-kadang naik turun. Jadi kita nggak stabil teman-teman ya. Untuk si lokal itu ya. Tapi kalau foreign itu kadang-kadang ngambil terus buangan, ngambil terus buang mari sini, ngambil gitu ya. Terus buangan, ngambil, buang. Kalau ini kan barang lokal ngambil, buang, ngambil, buang, ngambil, buang gitu ya. Tapi sebenarnya barang lokasi sudah mulai menipis teman-teman persediaannya ya. Makanya targetnya saya pikir ke angka 7.300 juga masih bisa karena si foreignnya masih terus akumulasi. Walaupun ada bawahnya sedikit aja cuma 9,7 miliar dibandingkan pengambilannya lebih banyak ya untuk ratu itu ya. Ya teman-teman punya target utama di angka 9.400-an di pucuknya sih teman-teman. Ada ISAP teman-teman, ISAP. ISAP apakah akan ke harga listingnya kita cek dulu teman-teman ya ISAP nih. Yang suka ke harga listing itu ketika dia didowntrendkan dari awal ya. Ini adalah si ISAP itu emiten yang di up duluan dari harga 64 ke harga 136. Jadi walaupun naik teman-teman ya maksimal itu biasanya kalau dia tidak mau membuat siklus ya kita lihat siklusnya. Siklus itu bagaimana ke bawah ke atas balik gini nih ke bawah ke atas. Nah siklusnya di sini nah, teman-teman di angka 21 dulu sementara kecuali kalau di tengah 21 itu dia sudah melebihi 21 mungkin ke level sini kita lihat dulu nih udah naik ke berapa. Nah harga tertingginya contohnya di harga di tengah-tengah ataupun lebih dikit. Nah udah kan turun kembali nih. Nah udah bikin satu siklus. Nah tinggal teman-teman nanti perbandingkan aja ini lebih tinggi ini lebih rendah. Nah berarti lagi masuk posisi. Nah, berarti nanti target selanjutnya jangan di harga tinggi ini lagi di bawahnya lagi teman-teman di sini nih. Contohnya ini kan harga tertingginya 134. Contoh di up ke 192. Nanti ke yang berikutnya teman-teman jangan targetnya dengan tangan 92 di bawah dikit di angka 80. Nah, seperti itu teman-teman. Ini emiten yang belum bikin siklus teman-teman. Ini masih di ini emiten yang sudah di up duluan ya. Jadi targetnya nggak usah jauh-jauh ke angka sini aja nih, ke angka 65. Dan ini masih ada bandar. Kalau belum 3 tahun teman-teman ya masih kalau belum 3 tahun itu masih bandar masih menguasai sebuah emiten. 22 ada 324 ya, 25 cenderung sedikit lagi ya bulan Desember nih. Nah, mudah-mudahan bulan inilah gitu teman-teman ISAP ini. Posisi FCA kan. FCA apa bukan sih ISAP teh? Apa ini mah Pak
Suka lupa teman-teman, saya kebanyakan emiten yang dibahas ya. Papannya ya teman, papan apa ini? Papan akselerasi ya, papan akselerasi cukup teman-teman ya, target hisap ke harga papan akselerasi maka udah dua juga cukup. 48 bahkan ke angka 78 bisa ya. Ini kalau ke harga EPOM mungkin ke harga sini teman-teman, 65 lah teman-teman ya. Makanya kan belum bikin siklus nih, makanya kita tunggu siklusnya di mana. Nah, kalau dia cenderung sudah mencapai harga tertinggi di angka 20, dia bikin di situ berhentinya, terus dia turun lagi ya, berarti siklusnya sampai ke angka 20, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi nanti ketika dia ada kenaikan harga tertinggi di mana lagi. Cenderung biasanya itu kejemput lagi, teman-teman ya. Oke, untuk ISAP sementara ini Foreign masih belum keluar. Bandar lokal keluar cenderung sideways ya antara 11 12, teman-teman ya. Targetnya ke 13 ya dulu deh gitu kan, ada 14 di angka 14. Ini bandar lokal lagi ngebuang dulu ya, perhatikan yang bandar ngeluang. Ada CGR yang masuk, PI yang masuk, tapi NI aja sama CP keluar ya. Smart Money sudah kumpulin lagi nih, Smart Money sudah mulai ngumpul lagi ya. Ini Smart Money dari bulan ini belum jualan teman-teman ya, terus ngumpulin ya. Ini harga murahnya. Ini harga apa namanya? Harga di bawah 50, akselerasi. Saya pikir ke 14 juga bagus lah teman-teman. Ini target saya ke 17, 24, 51, 73, 123. Ya, sampai 123 ya teman targetnya. Oke, teman-teman untuk ISAP seperti itu ya. Jadi kalau dia ini belum bikin siklus yang tertinggi, baru tertingginya itu di sini. Nah, di harga murahnya di angka 20, teman-teman ya. Itu siklusnya di situ. Tinggal sabarnya aja teman-teman. Lumayan teman-teman ya kalau di harga sekarang kan dari harga berapa ini? Angka 20 dari angka 19. Di angka berapa? 11 ke 20 10 poin kan lumayan teman-teman kalau harga kali-kali istilahnya kali 10% gitu kan lumayan teman-teman. Nano sekarang nano. Jadi masing-masing orang itu teman-teman ya, masing-masing pribadi gitu ya. Biasanya ketergantungan untuk kesukaan itu beda-beda. Ada yang suka Q45. Bahkan tadi saya baca di komentar pun pencinta 50 itu banyak teman-teman. Pencinta 50 itu banyak. Masih jarang-jarang teman. PR ratio-nya 105. Berarti ini posisi si Nano ini milik Bandar teman-teman ya. Masih dikoin sama Bandar teman-teman ya. Nano. Sudah bikin nah ini sudah bikin siklus nih. Berarti harga tertinggi 41. Pas itu kan langsung diturunin lagi nih. Nah, tinggal kita lihat nih, dia sudah bikin melengkung lagi nggak? Nanti kalau mau ngambil teman-teman, kan udah bikin cekungan nih ya. Nah, nanti mau ngambil nih, upayakan nanti pas masuk CMA sebelumnya di bawah kanal dulu ya. Ini target penurunan sudah ditempuh dengan baik. Jika ada target penurunan di angka 24-nya. Yang posisi masih downtrend ya. Nanti kalau mau ngambil nih teman si Nano ini ya. Upayakan nanti CMA sebelumnya di bawah kanal lagi, baru ngambil. Ini sudah bikin satu siklus di sini. Nah, tinggal nguji nanti 42-nya diuji nih. 42 bisa dilewati ke 46 aja teman-teman. Wah, berarti kan walaupun ada penurunan sudah ketahuan. Nah, itu target selanjutnya di situ, teman-teman ya. Oke, nah seperti itu ya. Memang harus bersabar, teman-teman ya. Yang tadi sudah jemput, kita lupakan aja yang itu, kita langsung kita fokus ke targetnya aja di sini. Di angka 35 ya. Nah, ini bandar lokal sudah mulai masuk kembali, Foreign pun sudah mulai masuk, Smart Money sudah mulai masuk. Secara syarat sudah mulai bisa di-up karena Smart Money sudah mulai masuk, bandar lokal, bandar Foreign sudah ada, bandar Foreign, bandar lokal sudah akumulasi. Tinggal nunggu MA10-nya di bawah kanan menuju ke atas, teman-teman. Kalau sekarang kan masih posisi downtrend. Kenapa? Karena si MA10-nya berada di atas candle. Tinggal tunggu aja konfirmasi MA10 di bawah kanan lagi menuju ke atas. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk si Nano teman-teman ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya untuk 3 emiten berikutnya. Mungkin ini sudah agak malaman dikit ya. Sekitar 49 menit. Nanti yang sisanya kita bahas lagi ya untuk Men, Haz sama Bank teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk di rumah dan happy weekend dan ciao.